Hello viewers, this is Nona J. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. So, di video kali ini aku akan bahas tentang rekomendasi again. Tapi kali ini aku nggak akan bahas soal movie sih. Aku akan bahas soal drama atau serial. Tapi ini yang pasti lagi ngetop-ngetopnya yaitu drama Korea. Zaman sekarang banyak banget gak sih orang yang nonton drama Korea? Mau dia cewek atau cowok? Anyway, let's get started. Ada Cheese in the Trap. Cheese in the Trap ini merupakan drama tahun 2016. Dan yang main yaitu ada Park Hae Jin sama Kim Go Eun. Ini diadaptasiin dari webtoon dengan judul yang sama. Ini genrenya semacam romance, tapi sebenarnya gimana ya, kayak agak ada sensasi misteri gimana gitu. Jadi ini nyeritain tentang si Kim Go Eun merupakan mahasiswi di sebuah universitasnya. Dia itu punya senior, yaitu si Park Hae Jinnya. Nah, Park Hae Jin ini tuh kayak memperlakukan si Kim Go Eun-nya tuh kayak dingin, ngeselin, tapi kayak yang nyebelin dingin dan ngomongnya sengak gitu loh. Kan dia kan kayak kesel gitu kan. Nah, terus entah kenapa tahu-tahu suatu hari tiba-tiba kelakuannya si Park Hae Jin tuh berubah, jadi kayak deketin si Kim Go Eun-nya ini. Ya kan si Kim Go Eun-nya jadi kayak, apaan sih ini, creepy banget gitu kan. Nah, entah nanti akhirnya gimana. Yang bikin ini tuh bagus tuh karena di setiap episodenya tuh kayak ada suatu kejadian yang terjadi, entah tapi itu berhubungan dengan remaja, kayak pembulian atau kayak ya pokoknya kehidupan remaja lah, masalah-masalah remaja. Dan di sini tuh emang si Park Hae Jin-nya tuh emang dia misterius sih, kayak dia itu semacam yang dingin, tidak punya perasaan, dan tapi tuh dia tuh muka dua, jadi kayak di depan orang lain tuh kayak dia wah senior yang berkarisma, baik hati gitu-gitu, tapi sebenarnya di belakang tuh kayak dia tuh yaitu nggak punya perasaan, berhati dingin. Pokoknya kalian lihat aja, ini menurutku seru. Next ada Mad Dog. Nah, ini menurutku ini termasuk drama underrated juga, soalnya aku jarang melihat kayak kalau misalnya kamu scrolling Instagram atau kayak Instagramnya yang isinya drama-drama kayak gitu tuh, ini tuh kayak jarang sebut gitu si dramanya ini. Tapi aku bersyukur banget karena aku nemu ini drama, karena ini beneran bagus. Aku nggak bohong kalau ini tuh bagus. Ini emang genrenya itu semacam action, crime, thriller, tapi masih nggak yang bunuh-bunuhan serem tuh enggak. Nah, Mad Dog ini merupakan drama tahun 2017 yang main ada Yoo Ji-tae sama Woo Do-hwan. Ceritanya itu Yoo Ji-tae ini merupakan mantan polisi. Dia itu membuat tim investigasinya sendiri, yaitu namanya Mad Dog. Dan dia berusaha untuk menyelidiki, jadi keluarganya itu meninggal, alias istri sama anaknya meninggal karena kecelakaan pesawat. Nah, terus dia itu menginvestigasi, menyelidiki kasus kecelakaan pesawatnya ini gitu loh. Nah, terus akhirnya dia ketemu sama si Woo Do-hwan ini. Woo Do-hwan ini merupakan adik dari salah satu korban di pesawatnya itu juga. Jadi ini mereka kayak antara bekerja sama juga sebagai rival juga. Pokoknya kalian lihat aja, ini seru banget, dan ini Woo Do-hwan di sini keren banget. Next. She Was Pretty ini juga termasuk drama yang cukup terkenal. Dia itu komedi romance komedi. Yang main ada Park Seo Joon sama Hwang Jung Eum, sama ada Choi Siwon, salah satu personelnya Super Junior. Jadi itu nyeritain tentang si Hwang Jung Eum ini, dia itu punya cinta pertama. Nah, cinta pertama itu ternyata tuh Park Seo Joon. Ini kayak mereka waktu SD, habis itu mereka ketemuan lagi waktu udah gede. Cuman dulu tuh waktu kecil itu tuh si Hwang Jung Eum tuh cantik banget, itulah bentuknya cantik. Sedangkan si Park Seo Joon itu gendut. Nah, terus waktu udah
Dan ya udah kan mereka udah misah ini. Nah terus tuh Park Seo Joonnya ngajakin ketemuan tuh. Nah waktu ketemuan ternyata waktu udah besar itu si Hwang Jung Eum tuh bentuknya tuh jelek. Terus tuh begitu dia melihat bentuknya Park Seo Joon sekarang tuh ganteng, dia jadi nggak pede. Terus dia nyuruh sahabatnya buat nyamar jadi dia karena sahabatnya cantik gitu, karena dia nggak pede dengan penampilannya gitu loh. Jadi ya si Park Seo Joon taunya tuh ya Hwang Jung Eum tuh ya si sahabatnya ini, bukan Hwang Jung Eum yang asli yang jelek gitu. Ini bagus dan ini jujur ini lucu, kayak beneran lucu, romance komedi yang beneran komedi. Ngaranku ini bagus banget beneran, dari ceritanya, dari aktornya ini bagus. Next ada Goblin. Ini merupakan drama tahun 2017 yang main ada Kim Go Eun lagi, terus ada Gong Yoo sama ada Lee Dong Wook. Nah ini emang fantasi romance juga, nyeritain tentang adanya dewa lah ya Goblin itu, yaitu si Gong Yoo nya. Dia itu abadi, jadi di dadanya itu ada pedang yang nusuk di dadanya. Dia itu bisa mati kalau pedangnya itu dicabut, dan yang bisa nyabut pedangnya itu merupakan pengantin Goblin. Nah pengantin Goblinnya siapa udah bisa ketebak, yaitu Kim Go Eun. Nah Kim Go Eun ini ya kayak dia cuma anak SMA biasa, ibunya udah meninggal, dia cuma tinggal sama tantenya yang jahat, pokoknya ya kayak Cinderella gitulah modelnya. Terus ya ketemu sama si Goblin ini. Menurutku romansnya ini lebih ngena daripada The King, karena dan ini mungkin nggak sebelibet The King. The King emang agak belibet sih, tapi ini bagus dan kayaknya hampir semua orang suka deh sama ini drama. Ini emang drama yang ngetop banget sih waktu tayang, jadi kalian harus nonton. Next, Kill Me Heal Me. Ini merupakan drama tahun 2015 yang main ada Hwang Jung Eum lagi, ada Ji Sung, dan juga ada Park Seo Joon. Sumpah ini drama dengan plot twist yang bagus. Nyeritain tentang si Ji Sung ini punya 7 kepribadian. Nah terus si Hwang Jung Eum ini merupakan dokter jiwa. Udah bisa lihat kan korelasinya, satunya punya penyakit mengarah kejiwaan, satunya dokternya. Pasti romansnya ya pengen ada hubungannya lah gitu. Nah tapi ini yang bikin bagus tuh ada ini memecahkan misteri dari apa alasan si Ji Sung ini punya 7 kepribadian ini, apa alasannya. Kan pasti ada alasannya yang membuat apa trauma yang bikin dia akhirnya kepribadian terpisah-pisahkan. Dan juga plot twistnya tuh keren banget, aku nggak akan bilang dan kalian beneran harus nonton. Next, nah Mystic Pop Abad juga yang main Hwang Jung Eum. Iya maaf teman-teman, aku suka sama Hwang Jung Eum. Ini merupakan drama tahun 2020 dan ini benar-benar worth to watch. Jadi nyeritain tentang Hwang Jung Eum ini, waktu zaman dulu dia itu bunuh diri di pohon keramat. Ini memang genrenya fantasi juga, kayak pohonnya itu tempat orang berdoa. Nah dia bunuh diri di situ. Nah karena dia bunuh diri di situ, terus dia mendapatkan hukuman besar dengan cara dia harus menyelesaikan permasalahan dari 100.000 orang. Bukan 100.000 orang, 100.000 nyawa. Nah Hwang Jung Eum ini dibantu sama manajernya yang main Choi Won Young. Nah dia itu bantuin dengan ngasih minuman, nanti dia bantuin di alam mimpi. Nah terus intinya dia kayak udah mulai mendekati deadline, terus kan dia bingung kemana. Terus dia ketemu sama Yok Sung Jae. Yok Sung Jae ini dia merupakan kayak pegawai supermarket, dan tapi dia punya kemampuan tiap orang pegang sama dia, orangnya tuh kayak tahu-tahu curhat tuh loh. Terus misalnya aku pegang kamu, terus tahu-tahu nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia bilang adekku tuh ternyata kayak gini ya, gitu lah, kayak gitu. Dia orang tuh jadi mengeluarkan permasalahannya itu. Nah waktu si Hwang Jung Eum ketemu kan ya merupakan opportunity untuk dia ya, terus dia bekerja sama si Yok Sung Jae untuk memecahkan masalah supaya dia juga segera kelar kerjaan hukumannya itu yang 100.000.
Nah ini cuma 12 episode dan tiap episodenya itu mereka memecahkan masalah yang berbeda. Ini tuh bagusnya karena dia selalu memberikan moral value di setiap permasalahannya itu. Jadi kayak ada quote-quote yang wah bener banget nih, wah aduh ngena banget. Next. Lawless Lawyer ini merupakan drama tahun 2018. Ini aku baru tahu kalau ada drama ini, kayak aku telat banget karena ini tuh bagus dan aku tuh suka banget sama film atau drama yang bau-baunya kayak pengacara terus kayak berdebat di sidang gitu-gitulah. Nah ini yang main ada Lee Joon Gi dan juga So Ye Ji. Drama ini nyeritain tentang si Lee Joon Gi itu tuh dia tuh sebenarnya tuh gangster. Nah dia tapi ingin menjadi pengacara karena dia ingin menangani kasus ibunya. Jadi ibunya pernah dibunuh waktu dia masih kecil sama beberapa gangster. Jadi kayak dia berusaha untuk menyelidiki kayak ini sebenarnya siapa dalang dibalik semua ini, dan kayak ingin semacam balas dendam tapi dengan cara hukum bukan dengan cara kekerasan. Nah terus si So Ye Ji ini intinya pasti ada hubungannya kalau kayak gini. Oh ya, si So Ye Ji ini juga pengacara dan dia nanti akan jadi asistennya si Lee Joon Gi. Terus ya ada sedikit romance dan sebagainya. Ini romansnya seimbang dan dari jalan cerita dramanya soal crime-nya dan romansnya ini seimbang. Jadi romansnya nggak dominan. Ini yang bikin drama ini tuh bagus, dan romansnya bukan yang kayak aduh aku tersakiti, aduh aku lemah, aku butuh pangeran terus, ini nggak kayak gitu. Maksudnya bukan romans yang menye-menye, jos banget. Yang pertama adalah drama Train. Nah ini tuh channel yang nayangin Train tuh adalah channel OCN. Ini merupakan channel identik dengan dramanya yang trailer horor, bau-bau misteri, crime kayak gitulah. Maksudnya bukan drama yang sweet, bukan drama yang romance komedi, itu kayaknya jarang deh di OCN. Kayak sebagian sih dramanya macam kayak Save Me, ada The Guest. Jadi drama Train ini merupakan drama tahun 2020 yang main ada Yoon Si Yoon sama Kyung So Jin, pokoknya itulah. Jadi ini Yoon Si Yoon ini merupakan detektif. Nah intinya di dunia di tempat kotanya si Yoon ini tuh kayak banyak ada kasus pembunuhan berantai lah, kayak tahu ditemuin mayat dalam koper gitu kan, misterius. Tapi itu belum tahu siapa pelakunya, dan itu selalu ditemuin di dekat rel kereta api. Nah terus itu suka sama ceweknya itu si Kyung So Jin ini ceritanya dia jadi jaksa, tapi kayak dia tuh suka tapi dia denial, lagaknya tuh kayak dia tuh nggak suka lah, padahal sebenarnya mereka tuh sama-sama suka. Nah sampai suatu hari si Kyung So Jin ini mati, dibunuh sama pembunuh berantainya itu. Ya otomatis marah lah ya si Yoon ini, orang oh my god cewek yang aku cintai terus dibunuh gitu. Aku juga kaget awal episode kenapa udah mati nih ya, karena cewek yang dia cintai itu mati. Dia kan berusaha untuk menyelidiki kasus ini. Nah tahu-tahu ada kereta, dia naik kereta dan keretanya itu ternyata membawa dia ke dunia paralel. Dunia paralelnya ini kotanya itu sama-sama Republik Korea, cuman kayak semisal nih di dunia paralel A kotanya udah rubuh, tapi dunia paralel E kotanya tuh masih bagus kayak gitu sih. Dan nama orang yang ada di situ sama, dan rata-rata kayaknya dengan pekerjaan yang sama, tapi ada juga sih yang beda. Pokoknya ini di situ namanya sama. Nah terus dia pindahlah ke dunia paralel B itu, ya kan bingungnya ini di mana sampai akhirnya dia ketemu sama Kyung So Jin versi dunia paralel B. Otomatis dia kaget gitulah. Terus ya pokoknya dia memecahkan kasus, dia berusaha menyelidiki kasus kejadian pembunuhan berantai itu yang ada sangkut pautnya dengan dunia paralel. Makanya itu kayak seru banget dan ini intens, dan menurutku di sini Yoon Si Yoon keren banget sih, beneran kayak sosok yang cowok yang melindungi wanitanya. Buset, beneran kalian harus nonton, ini drama yang sangat keren.
Anyway, that's it, Cams. Itulah rekomendasi drama yang aku rekomendasiin yang menurutku bagus. Ada beberapa juga yang underrated, tapi ada juga yang hits. Kalian harus coba nonton untuk mengisi waktu luang kalian, karena ya ini emang bagus-bagus sih menurutku. Nggak tahu menurut kalian gimana. Mungkin di luar sana masih banyak drama yang bagus, tapi again kalau nggak masuk sini antara aku belum nonton atau ya menurutku aku kurang cocok, kan ya namanya juga preference. Kalau kalian punya drama-drama yang menurut kalian bagus lagi, bisa komen di bawah, atau kalian pengen request aku ngerekomendasiin film atau yang lainnya. Oke, jadi kalau kalian suka sama videoku, jangan lupa klik like dan juga subscribe, dan juga komen di bawah kalau kalian pengen aku bikin video tentang challenge lainnya atau bahas tentang apa. Oke, see you on the next video. Bye bye.